Terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat saya sendiri dan buat rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ingin mengetahui kira-kira perasaan Bapak Ibu, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu saat ini. Cukup satu kata, silakan Bapak Ibu ketik di handphone atau ketik di laptop, kirim ke PDF. Saya kasih PDF, alamat PDF, nanti saya share di grup WA. Silakan Bapak isi. Pertanyaannya, apa yang terbesit dalam perasaan Ibu saat ini, pada jam ini, setelah mengikuti kegiatan dari pagi sampai hari ini? Satu kata, cukup satu kata yang terbentak yang terlintas dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu. Bentar, saya kirim linknya. Silakan. Bentar, saya dulu. Eta mo hotspot mo. Eta sok abi teh cenah WA ka ibu. Oh, sok buka. Silakan. Saya sudah Iya. Anu panah Bu, anu panah. Eta. Oke, Bapak Ibu. Oh. Silakan diketik di laptop Otomatis. ataupun di handphone. Anu panah. Atau anu manual. Anu manual. Apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Anu manual kan. Satu kata saja cukup. Kasih nama yang jelas, misalkan di sana Lia.2 lalu jawaban. Oh, ini kayak. Bapak tinggal klik yang paling bawah yang sharing. Saya sudah kasih. Kebiasaan satu hari. Barusan. Kita akan berkolaborasi dalam hal digitalisasi. Sebelum kita masuk ke materi inti, silakan. Kedap.
Sudah, yang bawahnya Pak, yang sharing. Yang sharing. Yang Jadi, bawah, Pak. Pak, yang bawah. Nah ini ada tanda seperti ini, sticky note, nah baru itu diklik. Gak ada. Yang bisa siapa? Wida coba dikirim. Ini saya sudah buka kalau aksesnya. Oke, coba saya ulang lagi, kirim lagi alamat. Udah ya, betul linknya. Nah, coba Pak. Nah ini klik sticky note. Nah baru. Cukup ketik satu kata, bagaimana kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu saat ini. Apa yang terpikir terlintas dalam benak Bapak Ibu, silakan diketik dalam kotak sticky notes lalu kirim atau simpan. Oke, ada was-was. Jadi namanya siapa ini? Ibu Santi Hardiani, Pak. Mana ini? Komennya gak ada. Ini dikasih nama ini was-was. Muhammad Yajid, Lela. Lela, Lela bener. kata Pak Yajid bertambah, apakah bertambah umur atau bertambah apa ini Pak? Bertambah ilmu. Cukup satu kata. Cukup satu kata. Nah, itu abi teu penyimak. Itu ada kotak kuliah ada nggak? Di laptop. Kalau nggak bisa di handphone, di laptop. Ada download lah. Kalau di HP ya, kalau di laptop itu langsung klik, langsung. Video. Sok. Oke, kita akan lihat satu persatu. Oke, Pak Yazid bertambah, ada yang berkata was-was, ada yang bilang keren, ada yang bilang gelap, ada yang bilang semangat, senang, ya. Tahu. Apa ini tahu teh? Apa ini? Oke, Bu Wahida ajib, ya. Kata Bu Wahida itu ajib. Kata Pak Iwan di sini bingung. Nggak tahu nih Pak Iwan kenapa bingung? Karena bingung Ada kata happy juga di sini. Ibu Dila katanya seru ya. Oke. Semangat, happy, lelah, was-was. Ya. Love this meeting. Ini siapa nih? harus banyak tertawa. Jadi Pak Yan, kalau
Ini aplikasi rumah download. Iya, tidak apa-apa. Minimal Bapak Ibu sudah mencoba mengkreasikan, mengungkapkan perasaan Bapak Ibu pada saat ini melalui aplikasi Jamboard. Ada yang berkata was-was, lelah, happy. Berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Sebenarnya ini merupakan kegiatan yang biasa terkadang kita lupakan, namun sebagian dari rekan kita juga sering ini dilakukan setiap hari dan bahkan menjadi budaya dari rangkaian kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang akan kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama, selama kegiatan saya mohon dengan sangat untuk menonaktifkan, mensilentkan supaya kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Silakan Bapak Ibu mensilentkan atau mensenyapkan handphone Bapak Ibu. Bisa disepakati? Iya, terima kasih. Peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan bisa disepakati? Oke, terima kasih. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu mengangkat tangan. Yang keempat, saling menghormati. Itu kesepakatan kelas kita pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, selain kita saling menghormati, juga Bapak Ibu diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Perlu diketahui juga kegiatan ini direkam dan di video. Dalam sesi kali ini diharapkan Bapak Ibu mendalami dan mengetahui tentang budaya positif di sekolah. Guru juga dapat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dari dalam sesi kita hari ini. Kalau mungkin dulu disebutnya kontrak belajar. Kalau apa namanya dulu kontrak belajar. Kalau sekarang disebutnya keyakinan kelas. Konsensus bisa disebutnya seperti itu. Dan guru dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ini dalam segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita akan lihat seperti apa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru hebat di SMP 1 Cilaku. Dalam budaya positif yang ada di sekolah, itu tentunya memerlukan berbagai hal supaya kita, rekan dan siswa itu merasa nyaman, aman dalam hal bekerja, menciptakan ruang lingkup yang kondusif dan juga mandiri serta bertanggung jawab. Dalam penerapannya, ruang lingkup budaya positif yang di sekolah itu terdiri dari beberapa hal, itu disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk disiplin positif, saya kira Bapak dan Ibu sudah memahami apa itu disiplin. Coba mungkin saya yakin semuanya Bapak Ibu di sini disiplin, orang yang disiplin. Tapi apakah karena disiplin itu kita karena emang takut sama atasan, karena emang kita tahu diri, atau karena emang kita ingin punya reward? Reward itu apa ya? Hadiah, misalkan dalam bentuk materi atau non materi. Apakah emang karena kesadaran diri kita karena sih kepala sekolah sok ditakukan dipantau oleh CCTV, atau karena emang kesadaran diri sendiri? Iya, saya yakin pasti jawabannya dari nomor satu, keyakinan diri sendiri. Apalagi kita berpikir, kita meyakini bahwasanya kita itu melakukan itu yang terbaik dan bermanfaat buat diri dan juga orang lain. Dalam perilaku manusia itu ada yang nampak terlihat, ada yang terdengar, ada juga yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau kita melihat bisik-bisik tetangga itu mungkin terdengar, berempati
empati terhadap perasaan orang lain itu dapat terlihat, misalkan turut berduka cita, nah itu bisa terdengar, bisa terlihat. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, itu tentang perilaku. Dan dalam ketiga ini diperlukan dalam hal kegiatan kita dalam melaksanakan tugas pokok dalam pendidikan, maka selalu utamanya harus mempunyai disiplin. Disiplin yang kuat, baik itu disiplin diri dalam diri sendiri untuk motivasi internal sebetulnya, dan juga maka diperlukan motivasi eksternal, artinya orang lain. Jadi kita bisa disiplin itu selain karena memang kita sendiri yang sadar diri, juga karena memang ada tuntutan, apalagi sebagai ASN itu jelas belum ya. Nah, Bapak dan Ibu, supaya kegiatan belajar kita berjalan dengan efektif, nyaman, alangkah baiknya kalau kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kalau dari semua yang ada di sini, saya pernah melihat itu dan sering melihat itu seperti yang dirasakan oleh rekan kita, Pak Iwan. Pak Iwan selalu melakukan manajemen kelas, kesepakatan kelas. Kalau di kita disebutnya keyakinan kelas. Itu perlu tanpa kita sadari, itu bukan perlu karena kita perlu kenyamanan dalam belajar. Hal tersebut diambil dari nilai-nilai kebajikan universal seperti gotong royong, menghormati, saling membantu, menghargai, bertutur kata dengan baik. Nah, itu nilai-nilai yang bisa diambil menjadi sebuah keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Membuat keyakinan kelas, kita berkompromi, kita beda dengan siswa. Misalkan saya mengajar di kelas 9B. Sebelum saya ngajar, saya beda dengan siswa. Ketika pembelajaran dengan saya, satu harus bawa bahasa Inggris, artinya bawa kamus bahasa Inggris. Yang kedua, kita ingin kelasnya nyaman, bersih, tidak ada yang kotor. Ketiga, saling menghormati, saling menghargai, baik guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, dan sesama siswa. Kalau meminjam alat, bilang dulu, boleh dijelaskan gitu. Itu kayak contoh-contoh kesepakatan yang nah ini bisa kita lihat. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan kebijakan-kebijakan yang biasa sehari-hari kita lakukan. Dan ini dilakukan biasanya di awal tahun ajaran. Sehingga semua anggota kelas nanti ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat atau sharing melalui secara musyawarah secara mufakat, dan itu disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, kita masuk ke dalam tahapan dalam penyusunan keyakinan kelas. Langkah-langkahnya diantaranya yaitu satu, memberikan kesempatan siswa untuk mencurahkan pemikirannya, memberikan kesempatan siswa untuk berpikir, berkomunikasi, berani tampil, berbicara, mencatat semua masukan. Jadi tidak sebelah, jadi harus sepakat dua-duanya, tidak hanya kita yang atur, tapi juga disepakati oleh siswa. Jadi setelah poin-poinnya kita tentukan, ditulis sama siswa poin A, B, C. Setelah disepakati, ditulis, ditinjau kembali. Apakah ada yang perlu ditambahkan atau perlu dievaluasi? Dan itu dilakukan biasanya per 6 bulan sekali. Jadi ketika 6 bulan sekali itu dirombak ditinggal ini, apakah masih cocok nggak diterapkan keyakinan kelas yang poin A misalnya? Oh, ada yang apa sudah cocok dan kiwe, terus misalnya itu sah-sah saja, yang penting ada kesepakatan. Next, berikutnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dibuatkan untuk kelas 7 ya, di mana ada 3 poin di sini, ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki.
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, sehingga tidak ada yang namanya ingin protes dari meja, ingin kantor atau apa. Kelas 7 itu tingkat keremajaannya masih muda, jadi mereka baru masuk sehingga pengaruh SD-nya masih tetap. Ayah lompatan, ayah kesalahan kemarin itu wajar di semester 1 karena mereka baru masa peralihan dari SD ke SMP dan perilaku itu muncul, selalu muncul di kita. Dan yang terakhir, Pak tidak tertampilkan itu posisi manajer. Jadi dia menggabungkan antara posisi sebagai rekan, sebagai pemantau. Dan kebanyakan posisi manajer ini diambil dan diakuisisi oleh seluruh guru sebagai pendidik. Jadi yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer. Artinya kita mengatur, memantau dan memperkenalkan diri itu dengan penuh kasih sayang, dan pada saat tertentu kita berbagi sebagai rekan, sehingga ketika siswa melakukan tindak kesalahan, misalnya seperti kayak itu, budak anak pacaran, bukan kurusu, budak sampai di bawah sepatu ada, sepatu ada misalkan sepatu yang kecil, salah. Ketika dia masuk ke gerbang, cek diceraikan, hari mana itu pakai sepatu. Nanti bapak aturan baik imam itu tak cek di sana. Nah itu cek menggunakan polisi kontrol sebagai hukum. Yang kedua yang berikutnya, ayah budak kaburangan kasusnya sama seperti itu. Kita budak TK kebak pegang. Kita berdoa selama sepatu dipakai sepatu biasa. Oh gini pak, gini. Nah bisa itu gini. Kamu tahu aturan seperti apa? Gini. Jadi apa yang dilakukan? Mama, saya salah memasak dari gini. Insya Allah itu berat kamu. Tapi kalau polisi betul kita menggunakan polisi yang pertama, itu biasanya tidak. Dan kita menggunakan hukum sebagai manajer. Artinya yang lebih responsif, lebih kalem, lebih santun, bisa diterima oleh siswa. Jadi itu membuat siswa akan merasa salah sendiri. Jadi akan membuat siswa itu merasa bersalah. Next. Nah untuk biasanya dalam segitiga restitusi itu ada 3, di mana kita menstabilkan identitas, membuat validasi yang tindakan yang dari salah. Ini coba-coba dalam menstabilkan identitas. Misalkan kata seperti ini, anak itu merokok, tapi dibener merokok kita tahu mana yang merokok, betul kan? Tapi lumayan sebuah tempe. Nah itu kata-kata yang membenarkan, tapi lain sebenarnya bukan mencari betul, tapi membetulkan apa yang dia lakukan, tetapi dalam konteks yang berbeda. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapapun yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini dalam hal menstabilkan identitas, artinya kita menstabilkan kondisi anak yang sedang galau, sedih, marah. Ketika anak berkelahi, ketika kita copot 1 menit sampai 5 menit, pasti emosinya dalam meledak. Tapi kita bikin pulih down dulu dengan itu namanya menstabilkan identitas. Baiklah, kenapa lagi masih apa belum mah? Nah itu meredam menurunkan emosi tensi siswa yang sedang berkelahi. Sisi validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi. Padahal contoh kata misalnya, padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu memukul si A. Kamu boleh menggunakan sikap ini, tapi kamu yang harus menambahkan sikap baru. Itu dalam hal memvalidasi tindakan yang salah. Jadi menstabilkan dulu emosinya, divalidasi. Lalu yang ketiga,
menanyakan dia kita. Perasaan kamu tadi sepakat di bahwasanya ini. Coba ingat-ingat. Hanya Pak mau sebagai tempat kemarin kita jadi membuat anak itu merasa bersalah karena dia sendiri yang melanggar aturan atau keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati sebelumnya? Kita ingatkan siswa untuk selalu mengingat kesepakatan yang telah pernah kita bikin. Kamu mau jadi orang seperti apa? Dan itu harapan yang diinginkan pada siswa untuk mengevaluasi hal lainnya, merasa diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini dilatih siswa untuk saling perhatikan, mempedulikan. Jadi lamun ayah anu buaturan sedih itu dibantu. Ketika ada orang lain yang butuh bantuan itu dibantu. Ini hal-hal yang sebenarnya hal lumrah dilakukan, tapi perlu untuk dikuatkan dalam format keyakinan kelas. Nanti fungsinya kalau misalnya si anak itu membuat tingkat kesalahan, jadi dia tidak akan merasa dihukum, tapi merasa seolah-olah dia itu bersalah melanggar kesepakatan yang telah dibikin sebelumnya. Nanti kita akan bahas di posisi kontrol. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, baik guru atau siswa itu memiliki kebutuhan dasar. Baik siswa atau guru, Pak Sukmana memiliki rasa kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kerja, kalau bekerja dia tidak akan survive. Kebutuhan cinta dan kasih sayang sama. Siswa juga memerlukan cinta dan kasih sayang, apalagi guru. Kebutuhan pengakuan akan kompetensi. Mereka ingin siswa itu diakui kemampuannya, sehingga semakin termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Untuk kebebasan, iya. Ayah budak anu kabur ketika jam terakhir, karena dia ingin kebebasan tanpa tahu itu kebebasannya seperti apa. Senang yang bebas kan. Untuk kesenangan, ya. Ketika anak-anak bermain kesana kemari, itu adalah bagian dari tuntutan hidup, di mana dia ingin adanya joy, rasa gembira dan kesenangan. Nah, kita masuk ke polisi kontrol sekarang. Saya harus hati-hati nih mau kontrol ini. Iya, apalagi jam segini. Udah. Apa itu polisi kontrol? Ini buat guru ya. Ketika kita menerapkan polisi sebagai guru yang mendidik siswa dalam hal siswa melaksanakan atau melakukan tindak kesalahan. Kadang kita menjadi seorang penghukum, betul nggak? Ketika budak terjadi tugas, orang langsung apa? Ya siapa yang menjaga tugas gini. Kalau kita langsung seperti itu, budak bakal di meja saham. Di meja saham. bakal amak, Bapak Ibu. Bapak. Siapa terbalik dari tugas gue dari kerjaan nonton mereka ini, saya yakin dia tidak akan menerima dengan kabar, justru bakal kesal, masalah tidak. Tetapi ada kalanya kita menjadi seorang yang memantau, diperhatikan, apa yang dikerjakan. Yang keduanya diberi tugas dengan yang tadi dicek, tanya ke orang tua, kita sudah kalau ada duit itu kita akan lihat satu-satu. Sebagai penghukum, seorang penghukum dapat memberikan hukuman fisik dan verbal. Ada yang secara fisik dan juga ada secara verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum biasanya rata-rata akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas itu. Itu contoh sebagai kita berposisi sebagai guru penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan memiliki suara lebih lembut
menggunakan keheningan, membuat siswa menjadi tidak nyaman. Misalkan kayak kata-katanya seperti kayak gini, Bro. Bapak sangat kecewa sama kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, itu contoh kata-kata kita sebagai membuat orang bersalah. Lalu yang ketiga, quality control sebagai mana? Di mana kita mengasumsikan siswa itu sebagai rekan. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa bisa terbentuk dalam contoh kalimat, ayo bantulah demi ibu ya, atau misalkan ayo ini siswa. Pada intinya baik guru ataupun siswa kembali berpikir ini tidak ada ya sebenarnya siswa itu hanya dari awal. Saya sudah bereksperimen dengan siswa menerapkan salah satu dari sisi ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, pagi dulu. Nah, kamu ini dulu. Saya mendengar kemarin bermasalah dengan apakah betul? Iya Pak, kemarin Sinta memulai saya dengan masalah. Saya balik kemarin ya Pak. Oh, dan bagaimana kamu? Iya, katanya saya belum memberikan emosi. Padahal kamu jadi tindakan sama saudara saya. Oh, kapan mungkin kamu sudah cerita? Iya Pak. Jadi kalian berbicara kamu sudah mengembalikan itu. Iya Pak. Betul. Apa kamu masih ingat tentang edukasi yang kita bikin di luar pelajaran? Ya saya ingat Pak. Apa itu, Pak? Kejujuran, kenyamanan, saling memahami dan menjaga ketertiban. Oke, bagus. Ternyata kamu masih ingat. Menurutmu apa yang telah kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kalian? Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya memang salah dan saya minta maaf. Oke, bagus ya. Ternyata kamu bisa menjelaskannya karena kita itu harus belajar bertanggung jawab. Nah, jadi kalau kita tidak barang segera terlalu jangan kita tidak sampai tidak lebih paham. Oke, mau dilanjutkan tidak? Mampu salah akan hal ini. Oke, kemudian kita jadi infeksi. Oke, sekarang kamu kembali. Terima kasih. Saya dulu dari kelas 8B. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Pak Guru karena saya dapat lebih mengendalikan emosi. Dan saya berjanji jika meminjam barang akan segera dikembalikan serta menjaga keharmonisan di dalam kelas. Terima kasih. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Guru. Saya menyadari kesalahan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan belajar. Bapak Ibu tahu nggak ini si Moreng saya jadi pemain sinetron. Saya itu harus stay-nya menjadi 5 kali. Diulangi sampai ke isi bapak beli kesalahan karena salah itu karena ini sesuai dengan skenario yang kita ini sebenarnya rekayasa nggak nyangka real cuma pembunuhan tugas ke dalam bukan guru. Jadi saya senang sekali di sini banyak rekan-rekan yang mengikuti yang pernah saya lakukan dalam program guru karena menurut kalau ibarat orang disuguhkan makan ayam ayam, daun ayam, nasi kuning, nasi goreng, lengkap ya. Apalagi biayai sama negara. Nah, Bapak Ibu, anggap sekarang kita bayangkan Bapak Ibu sedang berada di kelas. Bapak Ibu sedang berada di kelas, sedang berdiskusi dengan siswa.
Jadi awal belajar kita membuat perjanjian kontrak dengan siswa. Kalau kamu belajar dengan saya, berarti saya berbahasa Inggris mungkin akan berbeda dengan Pak Yazid dengan guru matematik, kalau Pak Yazid mana guru wajidah, belajar apa guru wajidah, Pak Usul, berbeda dengan pendidikan saya mau guru kamu bahasa Inggris. Kalau kata Pak Yazid mungkin semuanya HP, menurut saya kamu baru HP. Itu beda-beda, itu sah saja karena tiap mata pelajaran itu memiliki ciri khas yang berbeda. Seandainya sekarang Bapak Ibu guru berada di dalam kelas, silakan Bapak Ibu buat kesepakatan kelas kira-kira kata yang tepat untuk digunakan dalam kesepakatan keyakinan Bapak Ibu kira-kira yang akan digunakan sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kebijakan positif yang akan diterapkan di kelas. Pusat perbedakan misalkan di mana bagi Bapak Ibu wali kelas perlu kiranya dan saya sangat mengapresiasi sekali kepada rekan saya khususnya Pak Iwan yang sudah saya lihat sering melakukan kesepakatan kelas dengan siswa dan bisa memilih kelasnya dengan baik karena emang gurunya jelas. Ya. Jadi kalau seperti kayak gini gimana kalau Pak Iwan mah kosong gitu kan. Jadi kalau Bapak mungkin ini bisa sering dilakukan dan saya sendiri sangat mengapresiasi dan sebenarnya saya juga mengamati dan juga belajar dari Pak Iwan tentang materi ini, tentang budaya positif dalam keyakinan pasti dalam budaya kelas. Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang keyakinan kelas. Setiap guru diperbolehkan membuat keyakinan kelas. Makanya dalam satu kelas tersebut maksimal ada 10 keyakinan. Seandainya keyakinan berbeda tiap mata pelajaran, apakah perlu semua keyakinan dari tiap mata pelajaran ditulis, ditempel di kelas, atau bisa dirangkum disatukan, kata yang sama disatukan, baru yang bedanya ditulis di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Susana atas pertanyaannya. Ini saya akan luruskan bukan keyakinan kelas, keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas dibuat dari usul-usul nilai-nilai kebajikan yang ada dalam realitas kehidupan. Komitmen. Untuk yang ditempel di kelas itu biasanya hanya khusus dengan wali kelas. Karena itu aturannya menyangkut kebersamaan antara seluruh siswa yang ada di sana dan biasanya meliputi dengan makro yang biasanya sama wali kelas karena itu biasanya wali kelas yang ditempel di kelas. Kalau dengan guru mapolnya itu biasanya cukup hanya dengan perjanjian guru mapolnya ditulis biasanya di buku agenda harian guru mapol. Ini yang ditempel hanya satu saja ketika beliau bilang dengan wali kelas. Karena ada dua, itu peraturan tata tertib sekolah yang ditempel itu dengan kesepakatan kelas antara siswa dengan wali kelas. Yang ditempel itu seperti kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Next, mungkin iya sekarang banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada materi terbaru ini ada budaya positif. Penyaji sudah memaparkan begitu jelas sehingga yang tidak tahu menjadi tahu dan menjadi berpengetahuan. Ya, insya Allah berpengetahuan. Amin. Mudah-mudahan dari awal berpengetahuan itu bisa langsung ke berilmu. Ya, dengan berpengetahuan berilmu berarti mengaplikasikan di lapangan. Nah, dengan kurikulum merdeka ini tujuan kita sudah 2 kelas yang untuk ke depan ya, 2 tingkatan. Bagaimana kalau kita serentak bersama-sama mengawali dari hal yang kecil dulu, kita membuat kesepakatan tentang budaya positif. Satu yang dapat saya simpulkan tadi ada kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas lebih otentik bisa dilakukan ada komitmen dengan wali kelas. Ya, karena apa? Wali kelas itu berperan aktif dan harus mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak dalam kegiatan belajar. Termasuk backgroundnya, si Dadap, si Waru, si Eon, dan si IQ seperti ini. Dari segi bergaul seperti ini, dia pendiam, dia sering heboh, dia sering membuat olah. Otomatis kan kita langsung adjustment dia nakal. Dari dulu latar belakangnya. Apakah dia itu dari keluarga yang berada? Kalau dari keluarga yang berada, mengapa dia caper di sekolah? Mungkin di rumahnya kurang perhatian, sehingga di sekolah membutuhkan perhatian. Nah, peran wali kelas ini mungkin lebih tepat untuk mengetahui latar belakang. Ya, jadi untuk kesepakatan kelas, saya setuju sependapat. Berarti ada komitmen antara si kelasnya dengan wali kelas. Kemudian untuk tadi saya mencontohkan, ya, ada kontrak dengan kayak aja muajidat, mau busur. Itu kan berarti perlengkapan yang dibutuhkan saat dia belajar. Kan ada komitmen mungkin dengan guru tersebut, termasuk dari metode mengajar, bagaimana cara menguasai kelas, sehingga kita bisa mengetahui tidak ada ini mereka itu kalau guru sedang menerangkan cincin-cat, ya. Nah, otomatis bagaimana cara menguasai kelas? Tahan dulu supaya kita sebagai guru mata pelajaran bisa melakukan kondisi seperti itu. Tangan dulu berproses, ya, sehingga dengan kita ada itikat untuk menangani, tahu latar belakang si anak ini. Itu mungkin sebagai tambahan. Termasuk dari pengalaman saya tadi sudah membuat video yang salah satunya memberikan tindakan terhadap anak, ya. Bagus secara mental, anak itu walaupun dia kalau anak bersalah pun yang diharapkan itu dia sadar atas kesalahannya, bukan karena takut. Mengapa? Karena anak-anak sekarang, ya, di era sekarang, apalagi dengan era IT, anak semakin ditekan, semakin berani. Bahkan yang lebih parah lagi, dia bisa mengancam. Untuk sekarang mau terbuka. Saya selaku guru BK, ya, mungkin saya tidak open bar pada guru bersangkutan. Beberapa guru, beberapa orang tua, ya, yang akan anaknya mengadu, kemudian dia akan mengarah pada orang tuanya. Tetapi alhamdulillah dengan komunikasi, ya, bisa teratasi. Nah, itu harus diwaspadai dengan kondisi sekarang. Berarti anak sekarang harus ditegur, ya, tetapi secara tidak langsung. Betul tadi yang strategi segitiga apa? Ya, itu kan berarti otomatis. Ya, segitiga apa itu? Bukan prostitusi lah. Segitiga restitusi. Segitiga pengaman. Cuman ya Bapak yakin ya, saya yakin pada Bapak guru karena sudah memiliki ilmu pedagogi, ya, hati nuraninya, ilmu mendidikan sudah punya. Cuma mungkin pada saat kita praktek di lapangan, pengendalian emosi, sehingga ya kebiasaan kita mungkin karena sering, maka lama-kelamaan kurang bisa mengontrol emosi, ya, termasuk anak salah langsung dipersalahkan. Kemudian yang kedua, selama ini Thailand bisa menggunakan komitmen dengan anak, ya, berkaitan dengan disiplin, ya. Kalau menurut saya disiplin itu ada yang pengaruh eksternal. Eksternalnya mungkin karena dia ingin dipuji, karena dia takut, karena dia bla 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 dan sebagainya. Upayakan pada saat disiplin, jangan disiplin semu, jangan disiplin karena takut. Yang saya khawatirkan, kalau disiplin takut, contoh dalam tugas, PPKN, anak bisa mengerjakan tugas, kemudian disiplinnya dengan tadi hukuman itu
hukuman yang berfaktor psikologis sehingga anak mengerjakannya takut. Harapan bebas belajar itu akan hilang sehingga anak bukan berpengetahuan mengerjakannya terpaksa. Contoh yang sekarang terjadi. Sekarang yang terjadi itu anak mengerjakan tugas dengan era IT lebih mudah. Kawaret, download, print, kumpulkan, dibaca. Jadi tidak ada hasil dengan mudah ini. Yang paling utama itu ada kesadaran. Ada anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini. Terima kasih Pak Haji atas tambahan juga atas inisiatif. Mungkin bagi dari pengalamannya karena Pak Haji dari BP. Jadi saya juga ingin karena mungkin saya sendiri salah gitu ya. Ada yang keliru dan juga sebenarnya mereka ini diri saya sendiri bahwasanya oh ternyata kemarin saya itu begini oh memang ternyata memang perlu ada sedikit perbaikan apa yang saya alami begini. Itu alangkah padahal saya di sana dibimbing berencana KBP kualitas. Jadi banyak kelas juga tahu. Jadi tidak hanya mampu ya KBP coba. Saya juga kasihan juga KBP harus menangani 1.300 dan ada 2 orang. 5 menit, 5 menitan, 3 orang mampu menangani 5 menitan dipotong. 6. Iya, 1.300 berarti 400 orang, 1 orang 400-an. Ini luar biasa sekali itu terjadi BPP. Kalau kita kan memberikan transfer itu, kalau beliau transfer bagaimana membuat anak dari yang tua yang diberi perilaku juga bersihkan. Bapak Ibu tidak terasa waktu saya senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini selalu bermanfaat buat saya juga menjadi evaluasi diri buat saya sendiri dan juga mungkin tambahan informasi buat rekan-rekan sebagai tenaga pendidik yang diharapkan selalu terus berkembang, bergerak dan juga selalu memacu diri untuk mengupdate dirinya dan selalu mengadaptasi dengan zaman. Artinya biarpun kita dari segi usia atau 40 ke atas, tapi pemikiran masih milenial, artinya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Thank you very much, terima kasih atas beradanya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anas Odang Darmawan, guru dan wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Cilawu. Pada kesempatan ini saya sangat senang dengan penjelasan dari rekan saya, Bapak Yeyen Rusmi Nuryadin, dalam kegiatan IHT dengan tema budaya positif. Kegiatan tersebut banyak menambah wawasan dan kajian positif yang mendukung guru dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tentu saja saya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Kepada rekan saya Yeyen Rusmi Nuryadin, semoga kegiatan Diklat CGP-nya lancar dan berhasil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Hardiani, SPD, salah satu guru di Sekolah SMP Cilawu. Pada kesempatan ini saya sangat senang dengan paparan dari rekan saya Bapak Yeyen Rusmi Nuryadin dalam kegiatan IHT dengan tema budaya positif. Kegiatan tersebut menambah wawasan saya dalam membuat nilai-nilai keyakinan kelas dalam proses pembelajaran dan mendukung saya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Saya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Kepada rekan saya Yeyen Rusmi Nuryadin, semoga kegiatan CGP-nya lancar dan terus berkaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisma Prini SPD, salah satu guru di sekolah SMPN 1 Cilawu. Pada kesempatan ini saya sangat senang dengan penjelasan dari rekan saya Bapak Yeyen Rusmin Nuryadin dalam kegiatan IHT dengan tema segitiga restitusi. Kegiatan tersebut telah menambah pengetahuan saya dalam menangani permasalahan siswa, terutama dalam proses pembelajaran dan mendukung saya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan tersebut. Untuk rekan saya, Yeyen Rusmin Nuryadin yang sedang mengikuti kegiatan Diklat CGP, semangat diklatnya semoga lancar dan tetap terus berkarya. Sekian dan terima kasih. Kayak izin muwajidat, mau busur. Itu kan berarti perlengkapan yang dibutuhkan saat dia belajar. Kan ada komitmen mungkin dengan guru tersebut, termasuk dari metode mengajar, bagaimana cara menguasai kelas, sehingga kita bisa mengetahui tidak ada ini mereka itu kalau guru sedang menerangkan cing-cing cat, ya. Nah, otomatis bagaimana cara menguasai kelas? Tanamkan dulu supaya kita sebagai guru mata pelajaran bisa melakukan kondisi seperti itu. Tangan dulu berproses, ya, sehingga dengan kita ada itikat untuk menangani, tahu latar belakang si A ini. Itu mungkin sebagai tambahan. Termasuk dari pengalaman saya tadi sudah membuat video yang salah satunya memberikan tindakan terhadap anak, ya, bagus secara mental. Anak itu walaupun dia kalau anak bersalah pun yang diharapkan itu dia sadar atas kesalahannya, bukan karena takut. Mengapa? Karena anak-anak sekarang, ya, di era sekarang, apalagi dengan era IT, anak semakin ditekan, semakin berani. Bahkan yang lebih parah lagi, dia bisa mengancam. Undang-undang sekarang mau terbuka. Saya selaku guru BK, ya, mungkin saya tidak open bar pada guru bersangkutan. Beberapa orang tua, ya, yang akan anaknya mengadu, kemudian dia akan mengarah pada orang tuanya. Tetapi alhamdulillah dengan komunikasi, ya, bisa teratasi. Nah, itu harus diwaspadai dengan kondisi sekarang. Jadi anak sekarang harus ditegur, ya, tetapi secara tidak langsung. Betul tadi yang strategi segitiga, ya, itu kan berarti otomatis. Ya, segitiga apa itu? Bukan prostitusi lah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga pengaman. Cuman ya Bapak yakin ya, saya yakin pada Bapak guru karena sudah memiliki ilmu pedagogi, ya, hati nuraninya, ilmu mendidiknya sudah punya. Cuma mungkin pada saat kita praktek di lapangan, pengendalian emosi, sehingga ya kebiasaan kita mungkin karena sering, maka lama-lamaan kurang bisa mengontrol emosi, ya, termasuk anak salah langsung dipersalahkan. Kemudian yang kedua, selama ini Pak Iwan bisa menggunakan komitmen dengan anak, ya, berkaitan dengan disiplin, ya. Kalau menurut saya disiplin itu ada yang pengaruh eksternal. Eksternalnya bukan karena dia ingin diuji, karena dia takut, karena dia bla 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 dan sebagainya. Upayakan pada saat disiplin, jangan disiplin semu, jangan disiplin karena takut. Yang saya khawatirkan, kalau disiplin takut, contoh dalam tugas PPKN, anak bisa mengerjakan tugas, kemudian disiplinnya dengan tadi hukuman itu, hukuman yang berfaktor psikologis, sehingga anak mengerjakannya takut. Harapan bebas belajar itu akan hilang, sehingga anak bukan berpengetahuan,
mengerjakannya terpaksa. Contoh yang sekarang terjadi. Sekarang yang terjadi itu anak mengerjakan tugas. Dengan era IT lebih mudah. Kawaret, download, print, kumpulkan, dibaca. Jadi tidak ada hasil dengan mudah ini. Yang paling utama itu ada kesadaran. Ada anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Haji atas tambahan juga atas inisiatif. Mungkin bagi dari pengalamannya karena Pak Haji dari BP. Jadi saya juga ingin karena mungkin saya sendiri salah gitu ya. Ada yang keliru dan juga sebenarnya pada saat ini diri saya sendiri bahwasanya oh ternyata kemarin saya itu begini oh memang ternyata memang perlu ada sedikit perbaikan apa yang saya alami begini. Itu alangkah padahal saya di sana dibimbing berencana KBP kualitas. Jadi baru kelas 3 tahun. Jadi tidak hanya mampu ya KBP coba. Saya juga kasihan dulu KBP harus menangani 1.300 ada 2 orang. 5 menit, 5 menitan, 3 orang 5 menitan dipotong. Iya, 1.300 ya, 400 orang, 1 orang 400-an. Ini luar biasa sekali itu terjadi BPP. Kalau kita kan memberikan transfer itu, kalau beliau transfer bagaimana membuat anak dari yang tua menjadi potensi anak berlaku juga dikasih sebenarnya. Bapak Ibu tidak terasa waktu saya senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini selain bermanfaat buat saya juga menjadi evaluasi diri buat saya sendiri dan juga mungkin tambahan informasi buat rekan-rekan sebagai tenaga pendidik dan diharapkan selalu terus bergerak dan juga selalu memacu diri untuk mengupdate dirinya dan selalu mengadaptasi dengan zaman. Artinya biarpun kita dari segi usia atau 40 ke atas, tapi pemikiran masih milenial, artinya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Thank you very much, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine. Oke, tak terasa kalian sudah beres liburan dan sekarang kita masuk di tahun ajaran. Sekarang kalian kelas 9, berarti konsep dan pemikirannya juga sudah dewasa. Mudah-mudahan belajar semakin semangat belajarnya semakin tinggi, semakin bergairah, semakin semangat, semakin lebih baik dari kelas 2. Sebelumnya, untuk membuat kelas kita supaya nyaman dalam belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang ada di realita hidup kita. Supaya kelas kita nyaman dalam belajar, apa yang harus disepakati, apa yang harus dilakukan. Kira-kira kalian paham gak yang saya maksudkan? Paham? Nah, jadi membuat kesepakatan kelas itu berarti kita menyepakati nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di kelas 9B dalam pembelajaran bahasa Inggris. Supaya kondusif kelas kita itu supaya nyaman, ada beberapa hal yang perlu disepakati. Yang pertama, apa? Misalkan nanti kita bisa sharing, bisa berdiskusi. Ada yang punya ide? Kira-kira yang supaya kelas kita nyaman dan kondusif harus bagaimana kelasnya? Coba sebelah sana ada ide?
Bergotong royong. Bergotong royong antara sesama siswa. Good. Good idea. Cut. Gotong royong. Good. Good idea. Sekarang poin yang kedua. Ah, good. Membersihkan kelas. Atau selalu menjaga kebersihan. Next, ada lagi? Saling menghargai. Nah, kalau kalian udah saling menghargai, tidak akan ada yang namanya konflik. Ini bagaimana nanti saya jelaskan. 4, ada lagi? Di Jerman ada ide? Disiplin, Pak. Good. Disiplin. Nah, saya kira cukup lah ya. Nah, kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris, the best student for English adalah selalu membawa kamus. Nah, ini tambahan sebagai perangkat. Yang pertama, gotong royong, berarti nilai-nilainya kita harus bekerja bersama-sama, membantu barengan, terawet laki. Yang kedua, kebersihan, membersihkan kelas. Di sini ada jadwal, ada regu piket, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti biasanya sewajarnya. Jangan ngandelin si A, si B, si C. Next, saling menghargai. Kalau udah saling menghargai berarti timbul rasa hormat menghormati. Wal ayah siri. Tidak ada yang namanya saling memaki, saling menghina, saling menyudutkan. Tidak ada. Semuanya respect, saling menghargai. Disiplin. Kunci sahabat pasangan itu adalah disiplin. Disiplin datang ke sekolah, pulang ke sekolah, disiplin dalam belajar. Itu perlu diutamakan. Yang kedua, berikutnya terakhir membawa kamus untuk pelajaran bahasa Inggris. Saya harap kalian selalu membawa kamus. Ketika sulit menemukan jawaban, berarti kalian tinggal melihat ke kamus. Karena sekarang itu lebih mudah di handphone, tapi karena tidak diperbolehkan bagi siswa membawa handphone, berarti you bring dictionary, kalian bawa kamus. Kalau ada kata-kata yang sulit bisa melihat di kamus. Oke, student. Nah, setelah kalian kita sama-sama membuat kesepakatan kelas, saya harapkan ini menjadi awal yang baik buat kita pembelajaran ke depan. Apalagi kalian sekarang sudah kelas 9. 1 tahun lagi kalian akan keluar dari SMP 1 Cilawu. Tolong kasih kesan yang positif. Dalam kesempatan kelas, saya dan kalian menyepakati satu, untuk menjaga rasa gotong royong. Yang kedua, menjaga kebersihan. Ketiga, saling menghargai. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, membawa kamus. Iya. Tolong nanti sama sekretaris ini ditulis, diketik, di print out. Nanti kita akan simpan, ditempel di papan dinding. Paham? Paham. Apakah ini mau dilaksanakan? Kira-kira apa manfaatnya kalau ini dilaksanakan? Kelas jadi nyaman, apalagi? Bersih. Tidak ada konflik. Saling menghormati dan juga pembelajaran dalam bahasa Inggris akan bisa disepakati ini? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Kalau melanggar, apa yang kira-kira akan kalian lakukan? Iya, siap menerima. Oke, sudah. Mungkin kita sudah cukup untuk membahas kesepakatan kelas kita, kontrak belajar kita. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran di awal tahun ajaran rutin. Silakan kalian persiapkan tulisan dan kamus.
Oke, pagi Nurul. Pagi Pak. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, gini Nurul, saya mendengar kamu kemarin bermasalah dengan rekan kamu. Apakah betul? Iya Pak, kemarin Sinta memarahi saya dengan kasar. Saya balik memarahinya Pak. Oh, kenapa dia marah ke kamu? Iya, katanya saya belum mengembalikan kamus miliknya. Padahal kamusnya dipinjam lagi sama saudara saya. Oh, kapan kamu pinjam kamus ke Sinta? Seminggu yang lalu Pak. Jadi kalian bertengkar karena kamu minjam kamus dan belum mengembalikan begitu? Iya Pak. Nurul, apa kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita bikin di awal tahun ajaran? Ya, saya ingat Pak. Apa itu coba? Kejujuran, kenyamanan, saling menghormati, dan menjaga ketertiban. Oke, bagus. Ternyata kamu masih ingat. Menurutmu, apa yang telah kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita bikin? Tidak Pak. Lalu, apa yang akan kamu lakukan ke depan? Saya mengaku salah dan saya meminta maaf. Oke, bagus ya. Ternyata kamu bisa menyadarinya, mengaku salah. Karena kita itu harus belajar bertanggung jawab, menepati janji. Kalau kita pinjam barang, segera kembalikan ke orang lain dan jangan pinjamkan ke yang lain tanpa izin yang punya. Paham? Iya paham Pak. Oke, mau diulangi lagi nggak? Tidak Pak. Mengaku salah akan hal ini? Iya. Oke, mudah-mudahan ke depan jadi introspeksi buat kamu. Oke, sekarang kamu kembali ke kelas. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Caca. Gimana kabarnya hari ini, Caca? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke, begini Caca, saya sengaja memanggil kamu ke sini karena ada beberapa hal yang akan dikonfirmasi ke Caca. Bapak mendengar laporan bahwasanya dari guru PKN kemarin kamu bolos pada jam terakhir pelajaran PKN. Apakah itu betul? Iya betul Pak. Kenapa? Biasanya kamu tidak seperti itu sebelumnya. Saya diajak teman saya Pak, katanya gurunya tidak ada. Oh, tapi kenyataan gurunya ada kan hadir kan? Ya ada Pak, saya dibohongi oleh teman saya. Oke, makanya jangan mudah percaya pada orang lain. Ada dan tidak adanya guru di dalam kelas. Sebagai seorang siswa harus belajar di dalam kelas sampai pelajaran terakhir. Tetap berada di dalam kelas mengerjakan tugas ataupun dan yang lainnya. Kamu masih ingat kesepakatan kelas yang pernah kita bikin sebelumnya? Masih Pak. Coba kamu sebutkan apa saja. Kejujuran, kenyamanan, Ya. saling menghormati dan menjaga ketertiban. Nah, itu kamu ingat. Lalu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Saya harus belajar dengan lebih baik, tidak mau diajak bolos lagi oleh teman saya. Saya akan meminta maaf guru PKN saya. Oke, bagus. Itu emang harus dilakukan. Nah, setelah kamu minta maaf nanti ke guru PKN, kamu juga minta maaf ke rekan-rekan kamu di dalam kelas. Karena apa yang kamu lakukan bisa berpengaruh kepada orang lain. Paham? Paham Pak? Kamu menyadari kesalahan kamu? Menyadari. Oke, berjanji untuk tidak mengulanginya? Berjanji. Oke, sekarang kamu ke kantor dan temui guru PKN tersebut. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari kelas 8B. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Pak Guru karena saya dapat lebih mengendalikan emosi. Dan saya berjanji jika meminjam barang akan segera dikembalikan serta menjaga keharmonisan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Yudianti. Saya dari kelas 8B. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Guru. Saya menyadari kesalahan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan belajar mengendalikan diri saya supaya tidak mudah diajak orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.